Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muhibbun rahimakumullah. Baba ulun, mama ulun, dan seluruh pengagum dan pencinta ilmu, mudah-mudahan kecintaan kita kepada ilmu selalu subur sampai kita berataan menutup mata di dunia yang sementara ini, supaya kita mati dicatat menjadi orang yang mati syahid. Apa orang yang mati syahid? Yaitu masyhudun bil jannah, orang yang disaksikan oleh malaikat, orang itu ahli surga. Amin. Apalagi dibahas di majelis kita selalu dan selalu yang berhubungan dengan hati, tempat pandangan Tuhan kita. Allah hendak memandang kepada muka, Allah ada memandang kepada awak, Allah ada memandang kepada jabatan dan harta, namun yang dipandang Allah adalah hati. Ada kada di hati itu iman? Sesudah beriman, ada kada dalam hati itu makrifat kepada Allah? Sudah makrifat, ada kada dalam hati itu cinta kepada Allah? Sudah cinta, ada kada dalam hati itu lezat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Tahapannya itu harus begitu. Iman, mengenal Allah, ilmu, cinta, rajin beribadah. Bila sudah itu ada, baru kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, inilah hamba pian. Hamba yakin di sana sini hamba ini punya dosa dan kesalahan. Kesalahan hamba maafkan, ketaksiran hamba tambaliakan. Ajar menyerah. Setelah kita ada beriman, ada makrifat ilmu, ada cinta, dan ada lezat dalam melaksanakan ibadah. Kemudian pertemuan kita kali ini ulun kadang menarusakan dari nakada ulun, namun ulun hendak mengingatkan, ya ada menggurui kada mengingatkan akan bulan nang satu lagi akan kita masuk. Rancak kita dengar disebut-sebut dengan bulan suci Ramadan. Kenapa maka sampai disambat suci? Jawabannya adalah ulun layakkan dulu sepeda paham. Makkah dan Madinah selalu disambat tanah suci. Kenapa? Ceritanya adalah Makkah itu nambahara tanah suci 535 pak. Arah ke Jeddah lebih kurang 27 pak. Katanim 7 pak. Ja'ranah 25. Hudaybiyah 27. Kurasi semua 535 pak. Sesudah dijadikan menjadi tanah suci Makkah, diturunkan oleh Tuhan malaikat memagari. Jadi malaikat itu begitu dijadikan turun sampai sekarang tidak naik-naik kecuali kiamat terjadi. Banyak malaikat. Apa yang dikerjakan malaikat? Meminta akan ampun terhadap
kita nak masuk ke tanah suci. Jadi cakap kita nak datang ke tanah suci itu, jika apakah hendak datang ke Makkah Madinah, aku jadinya istirahat dari lapangan pegawai di kampung. Yaitu daripada hebatnya tanah suci itu, bagi dia tinggalkan Makkah Madinah, dia kayak anak yang lain. Itu diantara maka dikatakan tanah suci, bukan suci dosa. Sekarang bagaimana dengan Ramadan dikatakan bulan suci? Ini dijawab oleh Nabi. Ramadan awalul rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan yang 1 bulan itu 10 yang pertama itu hari-harinya Allah menumpah rahmat kepada kita. Kita masuk surga bukan dengan amal. Kita masuk neraka bukan dengan dosa. Kita masuk surga dengan rahmat. Bayangkan, namun kita mati di bulan Ramadan dari 1 sampai 10 positif, berarti dapat rahmat tuh. Dari 11 sampai 20 harinya ampunan Tuhan. Hapus dosa-dosa kita. Dari 21 sampai akhir harinya Allah menghapus nama-nama kita dari api neraka. Jadi dalam neraka nama kita dihapus, dosa kita diampunkan, diberikan rahmat. Namanya mati berarti positif. Nah, dari karena itulah Ramadan dikatakan bulan suci. Tetapi ini ada tetapinya. Hadis ini berkait dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Jibril pernah datang ke rumah Nabi waktu Nabi di Madinah. Persis kala itu Jibril naik mimbar. Nabi dibawa, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau ciumkan fadilat Ramadan kepada orang yang berbantah dengan jirannya. Nah, yang terkata ini sebelum Ramadan ini datang, ayo, jikalau kita ada sangkut paut dengan saudara dan saudari kita, sorong tangan, biar hati asa dikacak dikawakan. Karena udah Nabi, mamin muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ubira lahuma qabla ayyatafarraqa. Apabila 2 orang mukmin ketemuan, kemudian yang sorong dan saiko menyorong tangan, yang saiko menyambut, maka diampunkan dosa di antara keduanya sebelum keduanya meninggalkan tangan. Indah sekali. Asal hakolanya menyuruh, apa menyambut, habis. Urusan hati itu urusan rasa. 2. Ya Allah, jangan kau ciumkan fadilat Ramadan kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Namun orang tua masih hidup, surgamu di depan matamu. Datangnya orang tua. Hanya di orang tua itu Tuhan hidup di dunia. Asok sesuatu anak itu. Toh kalau kebetulan kita sudah meninggal, masih ada jalan. Nabi bersabda, man zara qabra walidayhi yaumal Jumat kutiba barak lahuma. Siapa yang ziarah ke makam abah dan mamanya hari Jumat, dicatat orang yang bakti kepada Allah. Kalau
walaupun sebelumnya kalau kebetulan kuburnya kada tahu atau jauh, bisa kita dengan ziarah menurut ulama sufi. Ada istilah ziarah sembunyi. Ulama sufi itu memakai keyakinan dan harapan. Di antaranya sesuatu di depannya, namun dia mengharap kepada Allah dan Allah menghadirkan kuitannya. Dia melihat dengan harapannya kuitannya hadir, lalunya ziarah. Biar dalam paparannya. 3. Ya Allah, jangan kau ciumkan fadilat Ramadan kepada orang yang kadang mengakor dari orang ini. Kawan beda kadang mengakor. Saya kau penyewasan, saya kau menyarikan. Mula pun bersambut, ketemu di tikungan 2 hari pada rambutan. Nalah abah dan mama dan padahal anak yang mengajari hanya mengisahkan aja. Kita untuk keutuhan rumah tangga itu satu prinsip, ialah berebut salah, jangan berebut mana. Hal ini dilakukan oleh Nabi dengan bini sini. Siapa yang tidak tahu dengan Aisyah? Aisyah perempuan yang terpilih mendampingi Nabi, berumur 7 tahun. Nabi kala itu berumur 53 tahun. Dikumpuli umur 9 tahun, Nabi berumur 55 tahun. Tapi Aisyah cerdas, makan selalu sepiring berdua, minum selalu secangkir berdua. Cerdasnya Aisyah, di mana cangkir Nabi tuntung, di situ pula Aisyah meletakkan montong situ. Maka ada sayang aku. Makan tidak pernah berdahulu. Bini-bini kita di belakang ini tidak didoakan. Neraka. Kita ini makin tua, mana yang harus makin besar. Ini bila tak bisa mati, kan baiknya ini. Menangis terus. Bila tak bisa hidup, kan jihatnya. Ayo, ini Nabi dengan Aisyah. Kebetulan malam itu Nabi dakwah jauh di saluran di sana. Kebiasaan Mbah Isa, Nabi sudah datang ke rumah. Bahari itu kan ada punya lampu listrik. Zaman kita ada listrik itu jam 9 itu sudah setengah malam. Makanya tohok boleh bahari. Ada ini ada tohok lain boleh bung sabda asa saja. Jam 9 Nabi ada datang, jam 10 ada datang. Aisyah punya kalau mengetukkan mata, taburingan dihiga atau kubur nasi. Guring pada dulu karanjang dan mau. Ini Aisyah. Tengah malam Nabi datang di kantor perawat, Aisyah ada bangunan. Di sini Nabi sudah berbaik sangka kepada bini. Kasihan biniku. Kalau lawas namanya dia aku. Kalapahan mengantuk matanya, lalu ringan. Kalau kayak itu dia Nabi, biarlah aku guring di palatan, beralaskan sorban, baru batalkan pengalaman. Ada maaf pada. Jam 2 Aisyah tak bangunan. Kenapa aku
Ia ingat akan barangkali Nabi baru menikah. Coba-coba jamu, oh ada di palantar Nabi berbantal tanpa galangan. Buka lawang, nangis Aisyah. Ya Rasulullah, ulun minta maaf, ulun salah. Kenapa ulun kajadakan guring? Apa kata Nabi? Jangan ikan Aisyah yang minta maaf. Aku nang minta maaf, aku nang salah. Apa dipaham daripada kelakuan ini? Berabut salah. Jangan memberikannya berabut bujur. Kalau demikian maka kalau ini ada di rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita akan tenang. Karena berebut salah, berarti berebut minta maaf, berebut menyorong tangan, berebut memaafkan. Nah inilah perbuatan tersebut. Memaafkan dengan jiran, minta maaf kepada kuitan, memaafkan keturunan ini. Yang keempat, ayo secara umum kita minta maaf kepada para nabi dan rasul, kepada para wali dan ulama, para guru dimanapun mereka berada. Karena kita ini tidak ada bekas guru, karena bahasanya di mana ada murid di situ ada guru. Contohnya mana? Kita berdiri sebagai Allahu Akbar. Siapa nama adakan yang berdiri? Guru. Berarti hadiran siapa ini? Siapa nama adakan sembahyang kemudian Fatihah? Guru. Berarti siapa guru ada. Wahai para rasul, gitu. Wahai para nabi, wahai para wali, wahai para guru. Ulun minta maaf, minta ridha kepada dia. Ulun pasti banyak menyakiti hati dia, maka ada ulun sadari atau ulun sadari. Ini persiapan 4 sebelum Ramadan ini datang, supaya bulan suci Ramadan itu kita diberikan oleh Tuhan kesucian diri zahir dan batin. Ini persiapannya. Yang kedua, orang yang puasa Ramadan itu kada tahu tajud dirajam. Belum yakin aja biar ditaruh ada tahan sudah. Karena orang yang puasa itu 3, syariatnya, tayakatnya, dan hakikatnya. Kalau syariatnya itu belajar hukum-hukumnya. Nah belum ini sampai akan sebagiannya dia. Orang menghadap puasa itu harus tahu apa saja yang mewajibkan orang berpuasa. 1, orang Islam, 2, balik, 3, berakal, 4, mampu. Mampu ini 2. Ada mampu secara fisik kenyataan, ada mampu secara syar'i, secara agama. Nah secara agama itu mana ininya? Ada min, nah itu secara agama. Ada air, ada nifas. Orang naik, orang nifas ada mampu puasa secara agama. Ada wajib puasa, cuma wajib bayar mengkodam air. Itu secara agama. Yang kedua secara kenyataan. Nah kayak apa? Ada orang yang ada mampu. Contoh, orang tua, katuhaan, tahan dari puasa. Ini kan orang tua, katuhaan, tua pernah puasa ada tahan lagi. Dahulunya puasa, cuma ini kita tahan lagi puasa, jadi mau puasa bersiul-siul saja. Nah ini kan mampu orangnya. Orang yang kayak gini, kada wajib puasa, cuma wajib bayar beras per hari sama 1 juta. Quran umur berapa ratus ke atas, ya parah. Dengar ada tangan dia, parahnya nanti berapa orangnya ulang lagi. Kayak di pantai ada tuan guru lagi yang politika 135 umur, ya parah.
Tahan lagi. Dahulu puasa, wah ini tahan lagi. Lain ini asal kalau bukan tahan puasa, lain ini sulit. Makan. Atau ada wajib puasa cuma bayar pada satu sehari. 2 orang gading. Ujar dokter, pian jangan puasa. Kailah bila pian puasa, udah pada jalan, ada apa kalau udah. Nah, orang maka ini kada wajib puasa. Cuma kailah wajib bayar puasa. Yesus saja. Pahit itu kada wajib puasa. Bila sudah sigar wajib bayar puasa. 2 kurang garing banget. Nah, dibuat aja buat. Kenapa lagi? Ini diperkirakan sini ada panjang lagi umur. Ini kada wajib puasa, kada wajib membayar, tapi bayar, kada wajib bayar puasa, tapi wajib bayar pada 1 sehari. Garingnya garing sudah mengkhawatirkan. 3 orang hamil. Ini kada wajib puasa, karena kan mampu. Cumanya apabila kainannya hampir hamil, wajib bayar puasa. Jika nantinya khawatirkan itu, bila berpuasa dirinya, puasanya wajib bayar. Bila ini khawatir akan anaknya, di samping bayar puasa, tambah garas lagi sebentar. Ini orang perjalanan. Berulang-ulang. Orang batiana pada wajib puasa. Cuma inya amun takutan awan puasa itu dirinya berbahaya, itu wajib puasa saja. Tapi bila inya anaknya yang berbahaya, puasa dan balas sebentar. 2 orang menyusui. Orang yang menyusui kada wajib puasa. Tentunya anak menyusui, anak ini kencang benar menyusui. Kain menyusu, kasihan anakku mau garing bedanya, boleh ada puasa, cuma wajib bayar puasa dan bayar balas lah. Tetapi ujiannya anakku ini menyusu kencang benar, namun aku disusui terus, maka aku akan garing, ini dirinya nonton-nonton. Ini wajib puasa saja, balas kada wajib. Ini saat orang yang wajib puasa ada apa? Islam balik berakal mampu. Ini segala syaratnya. 2 tahu rukunnya. Rukun puasa cuma 2. 1 berniat puasa di malam hari. Berniat puasa di malam hari. Jika puasanya itu puasa wajib dan puasa najar, kayak Ramadan kan wajib. Puasa najar itu benar. Bila anak lulus PNS, wajib aku puasa 3 hari itu puasa najar. Itu wajib juga niatnya di malam hari. Dengaran malam itu kayak apa? Dengaran malam itu mulai mengingin sarina maghrib sampai mengingin sarina pagi. Itu artinya apa? Lain kalau puasa sunnah, Senin puasa, Kamis puasa, kuliah aja berniatnya subuh. Kayak Nabi berhari datang di masjid Aisyah, adakan dimakan dada aja Aisyah. Ada di mana sudah? Di mana puasa itu berniatnya. Asal sebelumnya jangan ada yang membatalkan. Tapi kalau puasa Ramadan wajib berniatnya malam. Dan berniatnya itu sampai malam menurut Imam Syafi'i. Tetapi kita yang bermadzhab Syafi'i baik sekali malam pertama karena taklid kepada Imam Malik yang membolehkan berniat itu sabulanan di malam pertama. Memangnya malam Selasa enak periannya taklid dulu malam. Sahaja mengikut pendapat Imam Malik.
yang membolehkan berniat puasa sabulanan. Itu hanya takrifnya, hanya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ramadhana kullahu fardhan lillahi ta'ala. Dalam arti saya puasa Ramadan sabulanan fardhu Ramadan. Ini malam pertama. Malam kedua ingat masih tetap berniat. Malam ketiga masih ingat niat tetap wajib berniat. Malam ke-11 tahayur berniat ada. Nah sudah ya arhamar rahimin arhamna astagfirullah. Subuh sudah ada makanan kita menyahudinai. Berniat ada juga. Tapi malam pertama berniat tadi. Nah ini di sini jaringnya anak. Yang malam pertama tadi. Nampaknya sabulanan pas pelayur anak jarinya susah aja puasa. Itu malam pertama ada di kota. Dan niatnya itu nang abdal walaupun kuring malam. Nang abdal itu ibadah sahur. Karena kita disunahkan makan sahur. Dan sunat sahur itu dilambatkan. Kayak apa melambatkan sahur? Nah, di jam 4 bangun, makan, minum, dan niat. Beberapa sahur merokok, sarina saja teman-teman makan di sini. Jangan makan tengah malam. Jam 1 bukaan sudah gigil seperti makanan. Jam 2 makanan. Jadi puasa terlalu dari. Luar biasa ya kalau kita nih. Sahur disunatkan nambah. Makan, minum, berniat. Baru orang bisa berpuasa, orang merokok. Sarina. Nah, misalkan. Ingat bahaya di bentar listrik rumah awak ini makan jam 1 makanan. Jadi paksa cucu hanya orang paham bu. Ini alhamdulillah. Nah itu niat sunat dilambatkan. Jadi berniat makan, minum, berniat. Nah di sini sunat dapat pahala sunat. Hebat agama kita ini. Yang kedua disunatkan mempercepat berbuka. Ini agama kita luar biasa. Bila sudah yakin sampai waktu, jangan ditunda-tunda. Ini ada orang berhari yang banging sarinah, ada buah ada itu. Pembukaan ada bawa. Babang maghrib, aina, ibang maghrib aja buka. Nah bukan begitu. Dia pada dasarnya saat takut banyak ada ulur disunatkan. Ayo hendak bawa. Kemudian sunat buka itu awan tamar. Bila ada barang yang manis, jangan dimasak di api. Bila ada juga banyu putih. Kemudian sunat juga berbuka, membaca doa ibah buka, membaca doa ibah buka. Orang-orang nah, membaca doa ibah buka. Jangan baca doa sebelum buka. Sedangkan di radio bang, bangin sarina Allahumma laqasu, wabika aman, wa ala rizkika atartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, saatnya orang berdua dahulu hanya buka pada buka dahulu bismillah, makan dahulu apa tidak gigi hanya Allahumma lakasu. Nah, belum surah disuruh ketika ada seseorang datang. Lalu rasmi ulun disuruh untuk memimpin buka puasa Haji Arsan atau mikrofonnya.
Nih, Sarina, udah tahu dia makan dulu. Kakak yang lain tuh. Karena dia manjir. Karena harganya takangnya bupati takang, orang takang. Kenapa dia cekai? Peraturannya dia untuk buka sedikit aja berdua. Ada biang berarti berdua keduanya buka. Itu salah kata. Itu caranya. Bahasa kitab kuning wa doa'u akibal fitri, disunatkan membaca doa mengiringi berbuka. Mengiringi itu berarti ibadah dulu. Bahkan ditafsirkan di hasiahnya aibat dan fitri berbuka hanya doa. Karena bila kita membaca doa sebelum berbuka, itu doa yang kita baca itu ada lereng panjang. Itu dengarkan doanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika atartu. Ya Allah, karena engkau ulun berbuka, karena engkau ulun puasa, dengan engkau ulun beriman, dan atas rezeki yang kau berikan ulun sudah berbuka. Sudah tuh, atartu itu sudah. Jadi ada yang membaca kedua yang membuka lopot tidak karena sudah membuka reaksinya. Sedikit lagi tadi gerakan. Jadi berniat di malam hari itu rukun puasa. Rukun yang kedua memelihara dari yang membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa itu banyak, di antaranya makan dan minum itu jelas. Cuma untung ada di situ di ayat sengaja. Jadi kalau ada sengaja adalah makan, minum. Kalau tadi dia makan dulu aja minum. Kita dulu banyak orang ada kartunya. Ya. Ingatlah ada ingat mulai daripada puasa. Dulu aja tuh ada batal. Karena ada sengaja. Kemudian dia esok ada ingat mulai. Asal ada ingat kemudian. Makan minum dua, memasukkan benda lubang yang terbuka. Benda lubang yang terbuka. Lubang terbuka itu tadinya membentuk hidung sampai ke rangsangan sini. Membuatnya berapa? Sampai ke sini. Pancaran di mata dia tetap awalnya ini menguat apa? Sampai ke pancaran baju mata. Makanya rangsangan sini nak boleh. Paling nggak saya tarik kuih, boleh tarik. Padahal kenapa ada lubang bubur. Makanya orang berhari kalau sedikit lah cuma ini. Orang berhari pakantok dalam baju aja dapat, pakantok dalam baju dapat. Karena ben pakantok terbuka di sini. Mas Ampe ketutup, musim ini ketutup. Berarti maka dua coba dulu nih. Bahira pas kebetulan bahira kita itu muka rasa. Ajar karena sudah lawas saja kagak pakai, unik kan? Ini barang buat sudah. Makanya sunat bahira itu Imam Maghrib.
Udah kawan. Kemudian bakso bayira. Nah, bakso bayira itu kayak puasanya kalau kebetulan bayira siang, jangan pakai. Karena bila pakai bila masuk ke sini lah, oh batal. Salah saya ini. Kalau lain apa pakai apa ada lagi? Kalau masuk salah saya ini batal. Jadi bakso bayira itu di luar. Besuntik pernah ya Pak Jarsan? Besuntik. Besuntik itu tidak di lubang yang terbuka, kecuali di telinga besuntik. Suntik kan di belakang, di bahu, itu tidak lubang yang terbuka. Jadi kan batal, besuntik. Berurut pernah ya Pak, dia masuk minyak, pori-pori itu tidak lubang yang terbuka. Kemudian batal lagi puasa muntah dengan sengaja, muntah sengaja di kue-kue untung muntah. Ada manfaatnya. Maaf kalau dulu sedikit, hubungan suami istri dengan sengaja batal. Artinya sengaja, ada ingat kan puasa ada ingat puasa. Cuma berbahayanya adalah hubungan suami istri dengan sengaja itu di samping batal, ini bayar denda mutagawi. Satu, ambilkan kembali. Banyak ada apa ini? Bila ada kawat puasa 2 bulan betul-betul, bagaimana? Masa bulan kita langgar. Yang ketiga, memberi makan fakir atau miskin 60 orang, setiap 1 orang junta. Ini kebalik kan? Kebalik. Bertalanggar kan? Cuma kan ada denda nang laki, ini kan ada. Ada denda nang laki. Karena nang laki itu batal dengan hubungan suami istri. Ada bonang bini batalnya ada hubungannya nggak boleh. Nang bini itu batal juga puasa karena kemasukan sesuatu. Batalnya di situ. Ada nang laki masuknya karena hubungan suami istri. Jadi nang laki nang ada denda, nang bini kan. Nah itu diantara pembatal puasa. Nah ini namanya puasa syariat yang kita bahas. Kemudian ada puasa tarekat itu puasa anggota. Ada puasa syariat ini puasa ada makan dan ada minum. Nah kedua puasa tarekat puasa anggota. Nah ini menjaga mata, telinga, mulut, betis, tangan, parut. Parut ini dijaga 2 macam. Jangan makan ada halal, jangan makan tak terlalu kenyang. Bila makan tak ada halal, pahala puasa hilang. Bila makan tak terlalu kenyang, pahala puasa hilang. Nah ini bahaya. Kalau berguru dengan ayahanda dulu Abdul Wahab Beragai, itu ulama tua. Abah dulu saya ini, apabila Beragai kalau masih juga. Bini sini itu orang makan, ini timah ada tidak. Hai Wahab ini apabila buka puasa marah sekali kalau dalam ini, apabila menyiapkan labih, sini cuma memulihkan banyak sedikit, tambah 3 biji, ada yang sebutin, itu aja. Sedikit banyak 3 biji tambah, ada yang sebutin. Bukan memalar di sini, tapi ini antisipasi. Coba bayangkan wujud sini, amun di hadapan nih macam-macam, banyak apa yang macam, TVS, jauh, pulang kaling, setrok, ada jamin tangan kita. Belum kita yang
belum nasi, belum iwak. Baik mengarang puasa naik ya. Jadi kalau 8 jam bukan karas gitu siapa? Nah makanya dia kayak apa antisipasinya makanan jangan banyak. Karena bila kita banyak, ini batas banyak lah. Makan, minum, berjinak, ngalih itu batas banyak. Maka kita kasih beberapa puasa itu berdiri gimana? Tujuan puasa itu menahan nafsu. Pada ketika kita berbuka, kita ada tahan menahan nafsu, memakan terlalu banyak. Itulah akibatnya pahala puasa kita hilang. Sesudah kita makan biasa aja, hendak sembahyang, imbah maghrib, ayo lagi antar situ. Jadi nanti dilarang itu pakai buka ini. Kamu sudah imbah maghrib, ayo beras dandan dong. Jadi waktu bukaan aja harus ditahan. Kayaknya kawan bukaan itu masih gitu aja. Jadi katanya. Jadi namanya dari 5 hari. Saya diundur itu bukaan. Masih gitu nih. Dari 5 hari seekor. Dari 5 hari seekor. Berarti berapa 6 ekor aja. Siapa hantaman? 3 biji seorang. Banyak saiskan. Pada yang penting seorang cukup. Jadi korma ada 3. Tamar korma ada 3. Nah coba bayangkan, man aktara saiman kana lahu mislu ujurihim la yanqusu min ajrihim syai'an. Siapa yang membukakan orang yang puasa, berapa ekor yang kita bukakan, seitulah pahala yang kita bukakan. 10 yang kita bukakan, 10 kita dapat pahala. Dengan catatan syaratnya 6 membukakan harus puasa. Jangan marah orang agama luar biasa. Jadilah 2 lah menjaga perutnya. Jangan makan halal, jangan makan terlalu banyak. Berarti sedentangannya sudahnya dilarang masuk. Montong ini pokoknya anjur akan berdusta, itu semua menghilangkan pahala puasa. Kemudian telinga ini mendengar koyaan, mendengar ajuratan. Belum dididik oleh pelaburan arwah sekarim berada di Jadi arwah sekarim bila ada orang mau yang di hadapan kita supaya kita jangan batal pahala puasa, jangan direni. Sedikit berkisar. Nah, itu kita ada batal pahala puasa. Tapi bila kita untuk apa? Apalagi mewahyakan. Nah, hati-hati. Mata ini dia susah dijawabnya. Mata ini susah banget dijaga. Mata ini memandang lain jenis bernafsu. Bilang apa? Lagian mandang dunia, ini mandang lagian timbul nafsu. Bilang apa? Kalian bawa sedikit dan motornya rasa mencari pembukaan. Seandainya kan berjual pembukaan, jadi lihat ini timbul nafsu. Cuma ini bahasanya terkurang ada nama. Nangaram timbul nafsu itu kayak apa? Nah menghilangkan pahala puasa. Daripada anak dan hati sekarang siasa anda ada malah dipandang dengan mata, dipikirkan oleh hati, kemudian yang dibawa bergerak. Nah ini kata. Sebelum itu apa kata? Nah ini parameternya artinya saat ada memandang belum terpikir belum hilang. Pikirkan juga belum hilang, tapi belum menyambut aja. Untak. Nah ini menghilangkan pahala buat.
Kemudian yang ketiga, nah ini penting sekali, puasa hakikat, yaitu menjaga hati dari mencintai yang lain. Jalannya yang penting kita tahu. Jalannya puasa orang ahli hakikat ialah dengan cara mempergunakan hati dan otak, mengatakan dalam kehidupannya ini, mengatakan nikmat. Kalau sudah kita bicara nikmat, kadang-kadang ada nikmat. Mulai bangun guring sampai guring kembali, semua nikmat. Itu dipergunakan otak ke situ. Mulai kita memakai pakaian, ingat nikmat Tuhan. Kita mau berkirim mata, ingat Tuhan. Kita mau melangkah, nikmat Tuhan. Semua nikmat Tuhan. Bila kita ingat kepada nikmat Tuhan, akan membuahkan cinta dalam hati kita. Bila ingat cinta ini berakar-akar, timbul kerinduan. Nah inilah jalan puasa orang yang hati. Syariat kada makan dan minum, tarikat menjaga anggota, hakikat menjaga hati dari cinta kepada yang lain Allah. Jalannya gunakanlah akal pikiran di bulan Ramadan, memikirkan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Dengan demikian sebulan kita dikawal aman. Artinya sebulan mudah-mudahan bisa mewarnai 11 bulan di luar bulan. Namun kita naik terus nanti insya Allah naik. Gara-gara puasa hati itu kan. Apabila sudah kita mati ingat Allah Tuhan, itulah tujuan kita hidup ini, hidup beriman, mati beriman, di akhirat bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Inilah abad dan mamas ada untuk mengingatkan ilmu kita yang akan kita temui di bulan Ramadan, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, tak kumpul keduanya, itulah puasa ahli makrifat. Kita buka pertanyaan. Untuk bertabur kan puasa kan ada sesuatu lah. Nah, kalau membayar apa fidyah lah, kan 1 utang hari. Nah, misalnya bolehlah disediakan misalnya 5 hari langsung 5 juta kan juga ada puasa saya langsung bayar lah, atau saya juga boleh kan buat saja. Jadi umpamanya orangnya garingnya akan diperkirakan sampaikan sembuh lagi barat. Jadi bayarnya itu per hari. Ada beli udah dulu. Namanya garing pada sebulan bayar 30 juta ada beli. Yang aja timbul matahari hari ini bayar. Sok bayar atau soknya bayar. Per hari setelah timbul matahari hanya boleh bayar. Jawab apa? Seandainya kita lupa, ini kadang-kadang kan masalah puasa adalah masalah sembahyang. Jadi misalnya kita lupa di tangan, kemudian kita buat dokter, lalu dikirim ke dokter, dikarenanya ujian dokter dia jangan dibuka ini. Kalau KTP-nya sampai 10 hari jangan dibuka. Nah, sedangkan kita tahu lah bahwa tangan kita ini kan di atas kudu. Nah, kalau tadi kita buka, kalau pikir itu. Nah, sedangkan sembahyang kita ada sembahyang wajib sembahyang. Kita bisa sembahyang kecuali kita sembahyangkan orang artinya mati. Karena kita ada kawan sembahyang. Jadi kayak apa juga? Nah, kita nggak ini. Nah, sedangkan bila kita buka, tadi kan dokternya gini, ujian dokternya dibuka kalau pada 10 hari. Nah, bila kita buka, seorang kalau kepindahan fisik. Nah, jadi makna hidup itu kayak apa caranya supaya kita dapat sembahyang dan buru-buru kali. Terima kasih. Ini namanya jabirah.
Arba. Jadi disinilah tak pakai tayamum. Cuma ada satu martabat tayamum. Ya. Jadi umpamanya lokanya di tangan kiri. Tayamum tak jauh salah berani. Dulu kayak biasa, kayak biasa. Nang kanan dulu kayak biasa. Nang kiri besok nang kadeba penyakitnya. Namanya singsur. Di sini ada korban. Jadi di sini tetap ada banyak sedikit dulu. Nang korban itu tinggal. Nah tinggal. Sesudah ini tinggal. Nah ini diganti nama besok nama ini nih tayamum. Jadi tayamum itu mengganti ibadah. Tayamum muka, tangan kanan, tangan kiri tayamum juga sudah tutup pada tayamum. Mungkin parban ini tadi, ada kurang banyak sapu sedikit di atas sana. Nah, jadi tayamum itu memang mengganti parban. Hanya kalau tahu sakat rumah kayak biasa, batis hanya kayak biasa. Nah jadi pengelemahannya ini unik. Dulu baik-baiknya. Ketika sampai kena penyakit tinggal. Nah dapat yang memuka tangan yang baik, hanya tangan penyakit tadi sudah dia. Kita yang ini hanya ambil baju sedikit, dilap sedikit saja, nanti ke anak-anak bayar. Jangan sambung modal. Nah, 2 kali kan ini mana tayamum mana aku baik garing sekali. Aku terus tahu kan? Artinya kalau garing langsung tayamum aja. Muhawan tangan selesai. Ada yang penyakit masalah kita itu mana bodoh tayamum. Itu kalau memang ada orang yang menolong kita, kalau itu kayak apa tayamum. Tapi kalau ada orang yang menolong ini kita, sembahyanglah menghormati waktu. Anak-anak sudah nama ubui anak kekayaan juga, sembahyanglah menghormati waktu. Kayak kita kata. Ada kira-kata tayamum lagi, ada kira-kata pampres lagi, menghormati waktu itu sudah. Habiskan, mudahan paham. Amin. Allah mengamalkan. Amin. Guna persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. La ilaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam.